Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Nabda walladzina amanu billahi wa rasulihi khalas ba'dahu wa yasalukan nasa ba'dahu. Baik, ikra ma waqafna ini. Ada berikan lagu maka mereka menerimanya. Walaupun lagu dan kami Hani artinya membungkuk, ya. sujud dengan membungkuk walaupun lagu dan kami katakan kepada mereka la ta'budu. La ta'du janganlah melampaui. Mungkin kiamat dan bentuk oleh ini juga dan kasih juga. Mungkin ini juga mau dan dalamnya Ta'uddu, ya. Jadi kalau ta'addu ya. Tasdid dal tadi dal ta'addu. Idgham ta' fil asal fid dal. Jadi taknya dimasukkan dalam apa? Dal, ya. ta'budu. Ayat La ta'addu. La ta'addu itu disabti bisa berubah dan kami ambil atas mereka ayat atasnya dan mereka mengingkarinya. Oke, ini kelanjutan tentang tingkah laku dan kelakuan orang Yahudi. Warafa' dan kami telah mengangkat gunung, nggak mau suruh taat. Dikatakan kalian mau taat, mujizat kan? Benar-benar gunung itu di atas kayak kadulla, seperti apa? Seperti payung. Terus akhirnya mereka sujud, tapi matanya melirik ke atas, takut jatuh itu. Fabima naqfa'na fawqakumut tur bimitsaqihim. Ya, jadi bisa tapi akhdil mitsaq alaihim liyakhafu faqabilu. Dalam rangka mereka mau diambil janjinya itu perlu diancam gitu. Kalau nggak diancam itu nggak mau mereka. La ta'du wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Masuklah kalian sujud, tapi mereka nggak mau. Malah ngomongnya apa? Pakai ngesok. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Dan kami katakan mereka jangan melampaui batas pada waktu Sabtu. Artinya jangan melanggar larangan. Larangannya apa? Mencari ikan pada hari. Tapi karena memang Allah ingin menguji mereka, menghukum mereka, kalau pas Sabtu itu syurra'an. Jadi apa? Ikan itu kerumpul gitu, nampak gitu, diambil gitu aja bisa. Tapi ketika selain, kira-kira kalau kalian diuji itu gimana? Ikan kapan saja kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu nggak ada ikan. Hanya ikan, selain Sabtu nggak ada ikan. Akhirnya mereka apa? Jadi pasang jalannya melampaui batas. Ini aslinya itu sebetulnya utang piutang, dikasih cover murabahah. Nah ini ya. Wa akhadna minhu. Apa yang terjadi? Fabima belanja sebagai amanah, walba dan
dan merubah sebagai sebab yang terkait dengan Ayya'annahum, yaitu kami telah melaknat mereka bisa berminat ini Islam mereka bisa kau berat waktu di ayat Anbiya dan pembunuhan mereka terhadap Anbiya terhadap Nabi-Nabi di bawah hakim pasangan tidak berat waqaulihim dan perkataan mereka inna pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qulubuna hari tertutup la ta'yaqi memahami, tidak memahami perkataan bahkan menstempel Allah menstempel menstempel Allah alaihi wa Allah telah menstempel mereka dengan kekafiran mereka pada ta'i wa'adhan mereka tidak memahami nasihat minhum dari mereka Abdullah bin Salam Baskari seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Nah, silakan dihitung. Fabima naqdihim mitsaqahum. Fabima mitsaqahum. La'annahum. Mahdhuf. Di mana la'annahum? Surat Al-Maidah. Ya enggak? Nah, untuk itu fabima naqdihim mazaidah, ma itu tambahan, wal ba' li sababiyah muta'alliqan bi mahdhuf. yakni bisababi naqdihim la'annahum. Kalimat yang dihilangkan apa? Kalimat la'annahum. Jadi fabima naqdihim, karena sebab mereka merusak perjanjian kami laknat mereka. Apa arti laknat? Dijauhkan dari rahmat. Mitsaqahum, perjanjian mereka. Satu, mereka merusak perjanjian. Mereka merusak apa? Perjanjian. Kemudian yang kedua, wa bi kufrihim, ya, wa bi kufrihim, dan dengan sebab apa? Kekufuran mereka bi ayatillah, ayat-ayat Allah mereka kafiri semuanya. Mukjizat-mukjizat mereka kafiri semuanya. Itu dua. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq, membunuh para nabi. Siapa yang dibunuh mereka? Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sehari sampai ratusan mereka bunuh para nabi. Jadi kalau para nabi bunuh, apalagi anak-anak kecil ya. Wallahi video yang akhir-akhir, klip-klip video, saya nggak kuat, saya nggak berani lihat gitu ya. Bagaimana akhwat mereka, ayo ditembak mati, anak kecil juga mereka tembak mati, diseret gitu. Itu mengerikan sekali mereka. Mereka nggak punya hati namanya. Ya. Kemudian wa qaulihim qulubuna ghulf. Ghulf itu artinya apa? Bisa gila, tertutup. Jadi hati kami tertutup, nggak bisa masuk lagi. Atau hati kami dalam riwayat yang lainnya, penafsiran yang lain, hati kami sudah penuh ilmu, nggak perlu lagi ilmu buat dari kalian. Sombongannya begitu. Wa qaulihim qulubuna ghulf. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan hati mereka bukan ghulf, tetapi dasar mereka kafir. Bal taba Allah 'alaiha bikuf. Hatinya sudah ditutup. Taba, dicap, stempel, disegel. Taba Allah 'ala qulubihim fala yu'minuna illa qalila. Tidak beriman kecuali sedikit. Memang orang Yahudi yang beriman sedikit banget. Karena apa? Mereka tahu kebenaran kok. Hasad mereka sudah sampai pada klimaknya. Ya. Terus. Kemudian dan dengan kekufuran mereka kalian yang kedua yang Isa pada Nabi Isa wakarolba dan Wakurriral ba'u dan diulangkannya lil fasli pada bagian lil fasal apa? Fasal pemisahan bainahu wa baina ma'ataf alaihi ma'utifa alaihi darinya dan dari apa yang
sudah di sela-selain kalimat fala yu'minuna illa qalila, maka kemudian dilanjutkan wa bi kufrihim, diulang lagi. Ya kan? Qaulihim ala Maryam, dan dikatakan pada Maryam, wa qaulihim, dan perkataan mereka, ini masih lagi sebabnya. Dan perkataan mereka atas Maryam bukan nabi. Kedustaan ya. Kedustaan yang bersih. Haitsu Kamu hadisnya, sampai mereka menuduhnya di mana? Haitsu itu di mana? Di mana mereka menuduhnya. Nah, jadi ini kembali lagi, orang Yahudi itu dilaknat dosanya apa saja gitu loh. Silakan kalian hitung. Selanjutnya apa? Wa bi kufrihim, kekufuran mereka. Lu tadi kok kufur? Enggak, yang pertama kufur seluruh nabi. Ini yang kedua kufurnya kepada Nabi Isa. Mereka tahu nggak Nabi Isa? Tahu. Hebatan Nabi Isa tahu nggak? Tahu. Tapi mereka kufur. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam. Ucapan mereka terhadap Maryam buhtanan azimah. Kalimat buhtan itu artinya apa? Asli buhit. Buhit itu fa buhitalladzi kafar. Buhit itu artinya orang nggak bisa ngomong gitu. Nah, buhtanan di sini artinya dusta. Karena apa? Mereka menuduh Maryam dusta, nggak bisa ngomong kan Maryam? Karena Maryam kan nggak berzina kan? Tapi kalau ngomong saya tidak berzina, nah ini buktinya engkau punya anak nih, gitu kan? Artinya apa? Seperti ketika mereka menuduh siapa? Orang-orang munafikin menuduh Aisyah berzina. Kemudian Aisyah dibilangi oleh Nabi, ya Aisyah, kalau engkau berbuat dosa, tobatlah, pasti Allah ngasih engkau tobat. Tapi kalau engkau tidak berbuat dosa, Allah akan membongkar semuanya. Apa kata Aisyah? Kalau saya bilang tidak, pasti kalian nggak percaya. Tapi kalau saya bilang iya, kalian pasti. Kalau saya bilang saya berzina, kalian pasti percaya, padahal saya dusta. Dan kalau saya katakan tidak, saya jujur, pasti nggak percaya. Udahlah, kalau saya nggak perlu ngomong deh, saya mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buhtan. Buhtan itu apa? Tuduhan kepada seseorang sehingga yang dituduh nggak bisa ngomong sama sekali. Nah, karena apa? Mereka menuduh Maryam yang begitu sucinya sebagai orang yang berzina. Padahal Maryam sudah buktikan kan? Ya kan? Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Fa'atat bihi qaumaha qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam pun mendatangi kaumnya. Mereka pun mengatakan, Maryam, engkau mendatangi sesuatu yang keji banget, sesuatu yang dusta ini, dosa besar ini. Ya ukhta Harun, maka kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu enggak kurang ajar, ibumu juga bukan pelacur. Ngomongnya gimana? Fa asyarat ilaihi. Enggak apa-apa. Kalau kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan? Gimana kita bisa ngomong kepada anak yang masih bayi ini? Qala inni Abdullah. Subhanallah. Belum bisa apa itu? Masih kecil itu. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah. Allah kasih saya kitab dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah menjadikan aku yang selalu diberkahi di mana saja berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Mestinya mereka nggak mungkin anak bisa ngomong itu, saya nabi, ya, saya mendapatkan kitab, ya, saya penuh berkah, kok anak zina, mungkin nggak? Mestinya mereka tahu benar bahwa ini mukjizat. Inna mathala Isa indallahi kamathali. Kenapa mengatakan Nabi Isa alaihissalam anak zina? Nah ini dustanya siapa?
orang-orang Yahudi. Terus Pokoknya dengan perkataan mereka muftakhirin. bukan muftakhirin, iftakhar yaftakhir, bangga. Dengan bangga mereka berkata, Inna qatala Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Bizra'ihim dalam pertanyaan mereka, yaitu Bimajmu'i dzalika, dengan perpaduan dosa semuanya itu. Majmu' kumpulan kan? dengan dosa semuanya dari ada benar berdoa mereka. Allah berkata dan beriman mendustakan kepada mereka lahum bi'qatihim. Takdziban apa? Mendustakan omongan mereka bahwa mereka tidak membunuhnya. Dan tidaklah mereka membunuh dan tidaklah mereka bersalib, tetapi yang Syubbiha lahum, dan mereka salib adalah yang diserupakan sepertinya pada mereka. Al-Maksud yaitu yang dibunuh, wal-Maksud yang disalib, bahwa seorang di Isa, wa sahibuhu bi Isa, yaitu saudara mereka yang dimiripkan Isa, yaitu teman mereka disamakan dengan Isa, diserupakan dengan Isa. Syabahahu, yaitu Allah menggunakan atasnya, yaitu bisa merupakan, maka mereka mengira bahwa itu adalah Nabi Isa. Karena dari antara bukti orang-orang bersih dalamnya, ayat Isa dalam hubungan Isa, tapi syakim benar-benar dalam pengakuan padanya. Nikmat ini, yaitu dari penggunaannya. Ayat Bukhara, mereka berkata bahwa dari mereka sama Raul, Amatul, jika mereka melihat orang yang terbunuh, Al-Wajib Isa, Wajib Isa, Jasadi, yaitu wajahnya Nabi Isa dan jasadnya adalah jasad Nabi Isa. Isa di maka padanya Waqala Al-Qarun, dan dari golongan yang lain dari mereka berkata bal huwahu, tapi itu adalah Nabi Isa. bahkan dia adalah Nabi Isa. Malah maka mereka tidak menyayangi, tidaklah bagi mereka seperti dan pembunuhannya dari ilmu, jadi tidak punya ilmu inilah itiba'ah, dari mereka mengikuti perasaan ada kita munfarid, pengecualian munqati', yaitu lakin akan tapi ya, dari Nabi gitu, yaitu mereka mengikuti yang di dalamnya ada suatu kesalahan. Dari apa yang mereka khayalan, bahwa lalu yakin dan tidaklah membunuh itu yakin itu halun mu'akkidatun, tidak yakin. Hal kan ini kan keterangan kerja ya, mu'akkidah yang menguatkan, hal mu'akkidah linafil qatl, untuk menafikan pembunuhan. Baik, di sini ada kata-kata istifna munqati'. Apa istifna munqati'? Istifna munqati' adalah ketika apa yang dikecualikan dengan yang dikecualikannya berbeda, ya kan? Apakah zon termasuk ilmu? Tidak, maka lakin akan tapi artinya mereka nggak punya ilmu, akan tapi yang mereka ikuti adalah hanya dengan sangkaan. Baik, kembali pada ini. Di antara yang menyebabkan Allah mengadab mereka, melaknat mereka sampai hari kiamat, ini kumpulan dosa-dosa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Bayangkan, omongannya sudah begitu bangganya, walaupun sebetulnya mereka nggak bisa melakukan Allah, tapi mereka bangga membunuh lagi. Wa qaulihim, mereka mengatakan dengan bangga, inna qatalna, kami telah membunuh al-Masih ibn Maryam, Masih Rasulullah. Kurang ajar kan?
Tahu kali ini Rasul, mereka bunuh dengan bangga. Kira-kira ada dosa yang lebih tinggi daripada ini enggak? Mereka yakin benar kalau Muhammad itu Rasulullah, tapi mereka melakukan usaha pembunuhan lebih daripada 3 kali. Kalian tahu ketika Rasul sedang cari utangan pada mereka, sedang duduk, kalian nggak pernah akan lihat itu Muhammad duduk. Ayo bawa batu mau dijatuhkan ke, iya. Kemudian mereka juga meracuni kan gitu kan. Berkali-kali mereka membunuh Rasulullah SAW. Sama, mereka ingin membunuh Nabi Isa AS. Tapi kata Allah, wa ma qataluhu. Perhatikan nih. Wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, dan tidak Jadi salib-salib yang katanya Isa di mana-mana itu bukan Isa itu. Nabi Isa tidak pernah disalib. Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Dalam surat apa? Ali Imran di mana? Wa makaru wa makrullah khairum makru idz qala Allah ya Isa inni. Apa arti mutawaffika di situ? Bukan mewafatkan. Bukan mematikan. Wafat artinya 2, menggenggam. Jadi aku genggam engkau wa rafi'uka, dan aku angkat engkau. Bisa dipahami? Ya. Mutawaffik, aku menggenggam engkau, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkat engkau kepada kami. Wa mutahhiruka, dan aku sucikan engkau. Orang kafir enggak bisa menyentuh engkau. Nah, di sini wa ma qataluhu wa ma salabu. Mereka tidak pernah menyalibnya dan mereka tidak pernah membunuhnya. Ya Allah, kalau orang Yahudi mengatakan kami telah salib, kami telah bunuh, tapi kalau orang Kristen memanfaatkan, ini dia sengaja menebus dosa kita. Ya, sama-sama apa? Gak masuk akal ya. Ada perdebatan, ini sisipan, antara seorang doktor dari Kristen dengan lulusan SD atau lulusan SMA dari kaum muslimin. Ya, yang Islam kalah terus debatnya. Terakhir kali yang Islam ini cuma ngomong gini loh mas, saya itu cuma bingung, masuk Nabi kalian kemana-mana pakai cawat aja itu gimana? Benar nggak? Gimana Tuhan kok pakai cawat gitu? Akhirnya gara-gara itu masuk Islam. Nah sebetulnya runtuh itu nggak ada ini. Kita tanya nih, Nabi Adam alaihissalam tobat nggak? Siapa yang nyuruh tobat? Siapa yang ngajari tobat? Allah penyayang nggak? Allah pengampun nggak? Kalau Nabi Adam alaihissalam sudah tobat, yang ngajari pun Allah, yang nyuruh Allah, kira-kira dikasih tobat nggak? Diampuni dosanya nggak? Kalau sudah diampuni masih sisa dosa nggak? Lah apa yang diturunkan? Dosa turunannya di mana? Dosa. Dosa turunan dosa. Taib. Berarti ada yang ditebus? Nggak ada. Ditebus dengan cara apa? Salib. Nggak ada salib itu. Itu kira-kira kayunya berapa kalau ditumpuk ya untuk bahan bakar itu? Nah untuk itu Nabi Isa alaihissalam akan turun dan akan menghancurkan semua salib. Ini ujar kebencian nggak ini ya? Kena undang-undang nggak saya? Enggak, ini kejelasan Quran kan gitu kan? Wa ma salabuhu wa ma qatalu wa ma walakin syubbiha, tetapi disamarkan. Lah ada 2 riwayat. Riwayat pertama adalah Yudas. Ya, ada yang katakan bahwa ya ada seorang pengkhianat. Ketika dia mengkhianati Nabi Isa alaihissalam dan memberitahu teman-temannya, orang-orang Yahudi, maka dia yang dibunuh karena wajah dia langsung dirubah oleh Allah mirip dengan Nabi Isa. Tapi riwayat kedua enggak? Riwayat kedua, Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada teman-temannya,
aku mau dibunuh. Siapa di antara kalian yang mau yang mau menjadi apa? Mau menjadi apa? Membelaku. Wajah dia akan disamakan dengan wajahku. Dia akan dibunuh, tapi dia nggak akan sakit dan dia akan temanku di surga. Maka saran dia mereka aku. Kira-kira kalau kalian digituin mau nggak? Apa benar? Kali yang mau Ustaz Muin pasti nggak mau kan? Karena saya nggak bisa jamin kan? Iya, saya langsung wajah dia dimiripkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia dibunuh. Dan di sini dikatakan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin, sampai mereka pun wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan orang-orang yang berselisih tentang Isa, mereka membunuh atau tidak, lafi syakkin minhu, dalam keraguan-raguan. Jadi Yahudi mereka tidak pernah yakin membunuhnya. Belaka. Terus belaka. Ya. Barafa'allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Masa hanya untuk mati dosa karena kita di mana letaknya? Buang beliau lari-lari kok. Semua kan tahu kalau beliau lari-lari kan? Apa memang beliau menyerahkan diri? Silakan bunuh aku untuk nebus dosa itu. Dalam sejarah kan Nabi Isa alaihissalam lari-lari sembunyi-sembunyi kan? Lah kok dikatakan nebus dosa? Kalau nebus dosa itu kan langsung ngomong, udahlah semuanya saya tak nebus dosa, bunuhlah saya kan gitu kan. Kan Nabi Isa enggak pernah kan? Maka barrafahullahu ilaihi, barrafahullahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat dia. Mengangkat. Nabi yang diangkat berapa? Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Dan Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan turunnya mana? Babul Lut. Di mana? Syria. Turun untuk membakar, membunuh semua babi, mematahkan semua salib, menghapuskan semua pajak, dan beliau tidak mau menjadi imam tapi menjadi makmumnya Imam Nabi, dan beliau yang membunuh Dajjal. Itu tugas beliau. Iya, itu tugas beliau. Hidup di dunia 7 tahun karena beliau meninggal usia 40 tahun, 30 tahun, 33 tahun ketika diangkat, 7 tahun nanti ketika ketika itu semua orang kafir beriman kepada Isa, tapi nggak diterima lagi imannya, bahwa dia ternyata nabi, bukan Tuhan. Maka kemudian berikutnya, barrafallahu ilaihi wa kana Allahu azizan. Kata aziz itu artinya apa sih? Aziz, izzah itu artinya apa? Dia orang yang aziz, artinya apa? Mulia apa dimaksud? Yang kehendaknya tidak bisa ditolak. Orang kalau minta ditolak kan nggak mulia kan? Apa mulia? Aku ingin ini, datang. Aku nggak mau ini, nggak datang. Maka azizan, Allah Subhanahu Wa Taala keinginannya tidak ada yang tolak, keputusannya tidak ada yang tolak. Hakim, sangat bijak sesuai dengan tempat dan kondisinya. Terus, wa in min ahli kitab, dan tidaklah apa-apa min ahli kitab, dari ahli kitab. Wa in apa? Tidaklah. Ma bukan apa-apa. In, ma artinya sama. Wa in artinya ma.
Artinya tidak di sini. Kalau kata in dan ma, masalahnya kata illa, berarti artinya apa? Tidak. Lain ma dan tidaklah min ahli kitab dari ahli kitab ahadun satupun illa yu'minan kami, kecuali pasti dia sungguh pasti akan benar-benar beriman kepadanya. Ya Isa, kepada Isa qabla mauti, belum kematiannya. Ai al-kitabi hina yu'ayyinul malaikat. Kitabi apa? Ahli kitab. Yaitu ahli kitab. Al-kitabi dari kitab kan? Ahli kitab maksudnya. Yaitu ahli kitab hina ketika yu'ayyin, melihat dengan mata kepala. Ain, yu'ayyin, melihat dengan mata. Yaitu ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, malaikat maut, fala yanfa'uhu imanuhum, maka tidaklah bermanfaat iman mereka, au qabla mauti Isa, atau sebelum kematian Isa. Lama yang zilu tatkala bisa turun kurbasa mendekati dari akhir kiamat. Lama awal dari hadis seperti bagaimana telah disebutkan dalam hadis. Wa yaumal qiyamah yakun, dan hari kiamat menjadi Isa alaihi syahidah, kepada mereka sebagai saksi. Bima fa'aluhu, bima berbuatan ini, terhadap apa yang mereka lakukan ketika diutus kepada mereka. Bima fa'alu, apa yang mereka lakukan terhadap beliau. Lima bu'itsa ilaihim, untuk apa yang dia diutus kepada mereka. Baik, ini ayat ini penting banget. Berani gak kalian ngomong dengan orang Kristen ini? Ku kasih tahu nih ya, dalam Quran tuh, wa in min ahlil kitab, dan tidaklah ada satupun dari ahlul kitab illa la yu'minan nabihi, kecuali beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Qabla mauti, sebelum mati. Matinya siapa? Ada dua penafsiran. Matinya ahlul kitab itu. Tidak ada orang Kristen, tidak ada orang Yahudi sebelum mati. Artinya ketika apa? Ketika mau mati sakaratul maut itu loh. Ketika melihat malaikat itu mau menghabisi dia, itu langsung melihat, oh salah aku. Ternyata dia bukan Tuhan. Neraka aku. Penyesalan luar biasa. Penyesalan luar biasa. Jadi semua orang Kristen Islam, tapi nggak ada manfaatnya Islamnya. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Dan Nabi Isa alaihissalam menjadi saksi atas dia. Atau sebelum, jadi itu yang dimaksudkan sebelum kematiannya apa? Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun sebelum Nabi Isa meninggal. Bahkan ketika turun itu semua orang beriman kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa nabi. Tapi tidak ada manfaatnya lagi, tetap dihukumi kafir dan mati kafir. Nikmat nggak memahami ilmu ini? Nikmat nggak? Mahal nggak? Yang orang Kristen, yang profesor banyak nggak? Berarti kan nikmat. Kalian belum profesor udah beriman kepada Nabi Isa, ya kan? Karena apa perlu kalian ketahui? Di akhirat kelak tidak ada setiap kita yang beriman mati dalam kondisi iman kecuali dia punya tempat surga dan neraka. Semua kita itu sudah ada siap, disiapi surga kita, disugai neraka kita. Kalau kita mati iman, nanti Allah ngasih kita, kalau nggak Yahudi Kristen. Nih Kristen nih, tolong untuk sebagai gantimu lemparkan sana ke neraka misalnya. Hadis sahih. Hadis sahih. Maka kalau yang murtad nanti dibalik nanti. Karena ada yang murtad kan? Tuh Ibrahim Saifuddin itu. Murtad itu. Nah itu nanti dimasukkan ke neraka dia. Ahok kalau nggak mau beriman juga nanti masuk neraka juga. Pendukungnya juga sama semuanya. Iya. Oke. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngasih ilmu yang luar biasa pada kita. Ya, ini ilmu dari Allah yang sangat mahal yang perlu kita syukuri.
Silakan baca terus ya. Alhamdulillah nikmat Allah kepada kita. Karena apa? Kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah ruhullah yang diciptakan oleh Allah dan sebagai nabi rasul yang mulia, bukan sebagai Tuhan. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.